Zikir dua ini, jahri dengan siri, itu tidak bisa membedah, melepaskan belenggunya nafsu, nggak bisa. Mengapa? Karena itu masih bersifatkan nama dan sifat. Huwa itu dia. Dia berarti masih jauh. Kalau kita membicarakan seseorang, dia orangnya kan gak di depan, enggak dah, jauh. Berarti Allah masih terasa jauh, walaupun di dalam hati kita ngucap Allah Allah. Saya katakan sekali lagi, zikir jahri dan siri ini tidak bisa melepaskan ruhaniyah dari belenggunya nafsu, nggak bisa. Harus diikuti dengan zikir yang tahapan 3, yang keluar dari kalimat tauhid, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Surat apa itu? Al-Anbiya. Iya, Al-Anbiya ayat 78 kalau nggak salah. Ini disebut zikir sirrul asrar. Atau disebut zikir hakiki, di dalam hikam disebut zikir hakiki. Kalau di dalam Al-Qur'anul Qadim, bukan Al-Karim, Al-Qur'anul Qadim itu sirrul asrar. Di dalamnya sirrul asrar ada 3 pintu. Ya. Apa sih zikir sirrul asrar itu atau zikir hakiki? Zikir yang sudah tidak terucap baik secara lafaz, nama, sudah tidak, diem. Tadi saya katakan, jenengan ketika takbiratul ihram, hati merasakan, meyakini bisanya bertakbiratul ihram itu semata-mata karena Allah. Loh, jadi gak ngucap, meyakini, merasakan, itulah maksud sirrul asrar. Di dalam sini ada 3 pintu yang jenengan alami nanti. Su'aul basyirah, wa ainul basyirah, wa hakul basyirah. Apa? Merasakan. Kalau rasa ini sudah benar, iman sudah benar, betul-betul hanifan, maka ainul basyirah, melihat, bertemu Allah. Yang Allah kan di dalam dirimu, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah, aku ini lebih dekat dari urat nadimu. Nah, itulah ruhaniyah nanti akan masuk dalam zona atau alam di mana disebut alam musyahadah. Ruhaniyah akan bertemu Allah, melihat. Pos yang ketiga, hakul basyirah, menyatakan, bahasa menyatakan sudah tidak ada lagi di dalam hati panjenengan kecuali hanyalah Allah. Diri jenengan ya sudah tidak ada, sudah fana. Jadi untuk membebaskan belenggunya nafsu, jenengan wajib melaksanakan zikir sirrul asrar. Apabila zikir ini didorong dengan zikir sir, nggak masalah, silahkan. Yang terpenting sirrul asrar jangan sampai terputus. Surat Al-Baqarah ayat 256 tentang zikir sirrul asrar. Wa man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Mohon maaf, wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha. Jangan kau lepas tali Allah itu. Kalau tali Allah kau lepas seperti ini,
Hable ruh pada Allah adalah sirul asrar dzikir. Nek iki lepas, yo hati kita akan mati. Hati kita tidak akan pernah bisa beriman pada Allah. Lalai kita hati kita. Jadi untuk melepaskan belenggunya nafsu, kita harus berzikir. Zikir yang kumaksud sirul asrar. Boleh sir atau jahri, tapi harus disertai sirul asrar. Wajib. Kalau tidak, jenengan gitu as dzikir, tapi nggak bisa tembus, nggak bisa, karena sirul asrar sebagai kunci untuk kewusulan bertemu Allah. Selain itu tidak ada, hanya itu miftahul jannah, la ilaha nafi isbat. Nafi isbat meniadakan hati iman selain Allah, setelah itu beriman pada Allah. Wa may yakfur bitaghut, barang siapa yang meninggalkan iman selain Allah, wa yu'min billah, maka imannya sudah benar hanya pada Allah. Ini caranya sampean, berarti jenengan setiap saat dan waktu ati kudu eling nang Gusti. Maksudnya eling, hati merasakan apa yang muncul dalam diri kita semata-mata datangnya dari singgerakkan Allah. Napas yang mengeluarkan Allah, mata melihat yang melihatkan Allah, telinga mendengar yang mendengarkan Allah, lesan berucap yang mengucap adalah Allah, semuanya Allah. Latihlah hati untuk di situ. Jenengan tiang estri ulek-ulek. Nggih, mohon maaf, iso gerak, siapa yang menggerakkan? Jangan dibuat ulek-ulek, hati mesosol, hatiku ngeruwet. Lah iya, Pak satu bulan dikasih belanja 20.000 buat beli uya aja. Ngapain? Buat dzikir aja. Aku bisa ngulek ini semata-mata karena Allah. Udah di situ. Itu caranya Bu ya. Jadi biasanya saudara-saudara di toriko saya itu hati tidak lepas terus Allah, Allah, sambil merasakan maksud yang menjalankan semuanya itu adalah Allah. Tidak hanya mengucap Allah, Allah saja, tapi iman sampean harus meyakini semuanya apa yang terjadi datangnya dari Allah. Ye. Ada lagi? Monggo. Ampunten nggih. Anu niki saking wingking. Oh nggih. Nyuwun barokah doanipun kleresan wonten ngajeng niki wonten kecelakaan laka lantas wau jam 8. Nggih. Lan ucapan bela sungkawa saking kita sedaya sing jamaah, dan muga-muga jenazah niki saged segera dipun angkat niki leresan sama niku dereng saged dipun angkat. Dengan dongaaken soleh pas acara menika di depan itu ada kecelakaan ngaten. Dan saya punya terus putih panitia. Terus tolong tadi ada yang dikirimi Fatihah ya. Tadi yang didoakan tadi dari keluarga ibu ya. Tadi catatannya ada pertanyaan dulu mungkin, monggo. Ada pertanyaan ibu? Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Gus adalah ketika kita telah berhasil menghadapkan wajah ruhaniyah itu kepada wajah Allah, ya. Mohon difahamkan ketika telah selesai melaksanakan sholat, biasanya kita kan bersalam, kemudian kita memohon supaya
kita akan assalamualaikum ridho kamal jannah. Nggih. Kemudian yang kiri, Ke kiri. mohon dijauhkan dari api neraka. Iya. Nah, ketika kita sudah bisa selalu melatih untuk bisa melihat bersama Allah begitu dalam sholat, apakah itu masih perlu dilakukan gitu, Gus? Ngoten nggih? Nggih. Oh, Matur ngoten. nuwun. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa yang ingin berjumpa pada Allah, ada dua syarat yang harus dilakukan. Pertama adalah falyamal amalan sholihan. Al-Kahfi 110. Ya. Al-Kahfi 110. Yang dimaksud amalan solihan di sini adalah perilaku ruhaniyah yang tetap memegang tali Allah, yaitu zikir. Setiap saat dan waktu ruhaniyah hati kita harus selalu berzikir, mengingat pada Allah atas segala apapun yang terjadi, semata-mata karena Allah. Jenengan alim, bukan alim jenengan. Mengapa harus kau rampas sifat alimnya Allah? Kita gerabak. Kita alim ilmu apa? Ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu balaghah, ilmu mantek, ilmu nahwu, ilmu syaraf. Jangan takabur. Jangan merasa kau bisa. Bisamu itu datangnya dari Allah. Mengapa harus kau akui? Tidakkah sama dengan ketika saat Allah mengutus Azazil untuk bersujud terhadap Adam, dikarenakan dia merasa lebih baik, lebih alim daripada Adam, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Apakah tidak lebih dahsyat daripada Azazil? Alim, ilmu itu sifatnya Allah, sifat wajibnya Allah. Tidak boleh kita rampas dengan bentuk kita mengaku-ngaku sok merasa alim. Berhentilah kau. Itu maksudnya fal ya'mal amalan sholihan, berarti bisanya berhenti, hati harus digempur dengan zikir. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Jangan pernah kau menyekutukan Allah ketika saat beribadah. Artinya jangan menghadap selain Allah. Lah, ketika jenengan sudah menghadap sempurna dan bertemu Allah, apakah pertanyaannya masih juga kita harus membaca salam? Assalamualaikum, assalamualaikum, surga jauh yun sewu. Secara syariat tetap harus dilakukan, tapi secara hakikat sampai hanya bertemu Allah. Makanya imam salam, assalamualaikum, gak ada makmum waalaikumsalam, ada situ? Nggak ada, karena keselamatan untuk diri masing-masing. Paham gak? Secara syariat tetap dilaksanakan secara jasmani, tapi secara rohani tidak. Maksudnya rohani tetap pada Allah. Iji. Ada lagi? Monggo, ada satu lagi. Satu kali lagi Pak nggih? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sesungguhnya bukan pertanyaan tapi lebih kepada
pandangannya saya lihat yang terjadi di masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Iya. Jadi saya merasakan sepertinya belajar marifat itu seperti aneh gitu. Aneh, ya. Itu yang saya merasakan. Bahkan orang segen, seolah-olah wah itu apa itu? Terlalu dalam. Betul. Itu yang, nah kan para kiai, para ustadz kan sebenarnya sudah belajar. Betul. Ya kan? Tapi masyarakat kok ini apa, barang apa ini? Kan gitu. Hah? Alhamdulillah saya sedikit-sedikit dapat pengertian, pemahaman sedangkan, tapi lumayan gitu. Jadi makanya sangat sangat serius mendengarkan itu. Tapi kalau yang enggak, ngapain ribet itu kan? Iya. Mohon penjelasan, terima kasih. Memang Pak, mengapa ajaran Rasulullah di jalur dinul haq ini dianggapnya sesuatu yang aneh ya? Terlalu ke dalam, karena memang jarang, bahkan tidak pernah disampaikan. Persoalannya hanya di situ. Kita punya anak, sejak kecil kita kasih makan hanya susu, tidak kita kenalkan makanan yang lain, sampai umur 3 tahun tetap kasih susu. Coba kita kasih yang lain, aneh enggak? Aneh bagi si anak. Makanya ajaran ini biar dikenal dan tidak dikatakan aneh, lambat laun sedikit demi sedikit harus disampaikan. Memang awalnya seperti itu. Alasannya aneh itu mungkin pertama karena memang jarang-jarang, bahkan tidak pernah kita dengar. Yang kedua, para kiai, para ustadz yang masih di hukum syariat itu menganggapnya itu sesuatu yang tidak mungkin. Kalau tidak duriyah Rasul nggak bisa, kalau tidak nasab wali nggak bisa lah gitu toh. Mohon maaf, selama 53 tahun saya buka di dalam Al-Quran tentang kekasih Allah, tentang untuk bertemu Allah, itu nggak ada sama sekali yang menjelaskan harus ada ikatan dengan nasab, ikatan dengan duriyah, harus keturunannya wali, enggak. Di situ hanya berkata abdun, kalau tidak abdun man berarti nakiroh umum. Abdun itu hamba, man itu barang siapa yang digendaki, yahdillahi mayyasha, memakai bahasa man, tidak ada unsur nasab atau duriyah atau barang siapa yang digendaki Allah sampai, mesti sampai. Terus siapa tanda-tandanya yang dikehendaki itu? Sama sekali tidak membahas tentang duriyah, tidak membahas tentang nasab, tidak membahas masalah keturunan, enggak. Walaupun kita keturunan wanita nakal, bila mana betul-betul wa anibu ila rabbikum, dialah dia. Walaupun kita keturunan orang pendosa, mohon maaf, jikalau kita betul-betul mengikuti Rasulullah, pasti dialah tanda-tanda yang dikehendaki. Tidak melihat dari sisi nasab, Pak. Enggak, biarlah di luar sana gegeran nasab ya, gegeran nasab di luar, biarlah gegeran nasab. Sibukkanlah jenengan hanya bagaimana untuk bertemu Allah. Jadi itu Pak, oleh karena memang kita menganggap tabu beberapa alasan tersebut, makanya saya belajar untuk menyampaikan di tengah masyarakat mulai tahun 2000 dulu sampai tahun 2023, berarti 23 tahun sudah saya menyampaikan hal ini biar dikenal sedikit demi sedikit. Sekarang sudah di medsos Pak ya, banyak kiai-kiai akhirat sudah menyampaikan tentang tauhid, ngeten. Tidak hanya saya, nggih. Parang setunggal malih Gus. Parang Bu, Pak. Oke, monggo. Nyuwun ngaten, nyuwun dipun fahaman
fahamkan tentang zikir sirrul asrul kalau mau Nggih. mewakili sedaya ingkang rawuh contonipun menapa mengimani menapa kedah ada yang disampaikan digumamkan atau bagaimana itu? Ngoten nggih. Nggih, matur Oke. nuwun. Di dalam Sirrul Asrar ada 3 pintu. Pintu pertama disebut Su'aul Basyirah, yaitu merasa. Rasa itu adalah iman. Yang kedua adalah Ainul Basyirah. Ainul Basyirah itu bertemu atau melihat. Ketiga adalah Hakul Basyirah, menyatakan. Oke, kita bahas satu persatu. Disebut Sirrul Asrar secara lugot, di dalam rahasia ada beberapa rahasia lagi. Jenengan melihat udara itu sudah rahasia, tapi di dalam udara ada yang lebih rahasia lagi, itulah Allah Subhanahu. Oke, hati kita harus masuk di pos pertama dulu, Ainul Basyirah, maksudnya merasa. Apa sih merasa? Meyakini bahwasanya munculnya ISIS, bukan ISIS itu loh ya, dingin nile. Kita tidak boleh melihat anginnya, tapi hati kita harus beriman hanyalah Allah. Walaupun kita belum bertemu, kita masih mengimani semuanya karena Allah. Itu maksudnya Su'aul Basyirah atau merasa. Itu dilakukan tidak hanya di dalam gerakan sholat saja, tetapi di luar aktivitas sholat harus dilakukan. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Pagi sampai sore Rasulullah beraktivitas apapun, hatinya itu berzikir. Paham ya? Udah. Ketika kita sudah mengasah rasa atau iman, nanti Allah yang memberikan biji, apa ya biji ya? Nilai sendiri. Sudah dianggap cukup oleh Allah, ruhaniyah sampean merasakan mengimani terhadap Allah, maka dipindah terhadap Ainul Basyirah. Apa? Melihat, berarti bertemu. Syaratnya bertemu, la yarawna li anfusihim syai'an. Pertama, jenengan iki fana, jenengan merasa sudah tidak ada, jenengan sudah tidak merasa yang melakukan. La yarawna li anfusihim syai'an. Apapun yang terjadi pada diri jenengan sudah tidak merasa jenengan yang melakukan. Bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Justru di dalam hati sampai muncul menetapkan Hakul Basyirah, keakuan Allah yang melakukan, bukan keakuan kita sebagai manusia. Itulah yang disebut nafi isbat, sudah menghilangkan selain Allah dalam hati jenengan, kemudian muncul keakuannya Allah. Lah, itu masuk di dalam zikir yang nomor 4 nanti di dalam surah Al-Anbiya ayat 25 tentang la ilaha illa ana. Kalau anta itu kan dekat, anta kamu dekat, ada 2, ada saya roh yang melihat, ada Allah yang dilihat, berarti masih ada 2, belum ahad. Ini diteruskan lewat dzikir niku tadi. Setelah sampai pada Hakul Basyirah, melihat, menyatakan, maka di situ akan muncul zikir di dalam hati sampai tingkat yang nomor 4, la ilaha illa ana. Muhammad, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Sudah enggak bahas Allah, huwa, anta, tapi ana. Ana itu saya, tapi saya bukan saya makhluk.
Sayane itu Allah yang berkata. Artinya Bapak Ibu, ana akan muncul dalam hati jenengan manakala jenengan sudah tiada, artinya sudah kefanaan diri Anda. Akhirnya yang melakukan semuanya itu adalah Allah. Muhammad, aku tidak mengutus utusan sebelummu termasuk dirimu, kecuali harus menjabarkan surat Al-Anbiya ayat 25, la ilaha illa ana. Jabarkan terhadap umatmu. Ya ini loh Pak yang dikhawatirkan oleh ulama-ulama akhirat. Mengapa selama ini tidak berani menyampaikan la ilaha illa ana? Takutnya nanti menjadi fitnah di tengah masyarakat, sehingga menganggap, betul kata Abah tadi, mengapa dianggap tabu hakikat makrifat? Karena nggak pernah diajarkan. Kalau nanti ini sudah sering diketahui, diajarkan, lama-lama seperti kita melakukan di syariat, terbiasa. Sholat nanti kita terbiasa, nggak usah menunggu disuruh, berangkat sendiri. Paham ya? Kembali kepada niki wau. Jadi inilah tahapan-tahapan merasa berarti iman dipraktekkan setiap kondisi apapun. Dengan cara begitu nanti Allah akan memindah roh sampean iku ke alam melihat, tempat melihat, bertemu. Syaratnya bertemu jenengan nanti sudah kefanaan diri Anda dan selain Allah di dalam diri Anda. Akhirnya muncul hakul basiroh menyatakan keakuannya Allah, semua itu yang berperan. Ngaten nggih? Oke. Cukup Bapak Ibu, matur suwun, terima kasih semua atensi. Di sini ada beberapa arwah yang harus kita hadiahi Fatihah. Beliau adalah termasuk Mbah Buyut atau keluarga-keluarga dari Bapak Ibu yang mewakafkan masjid. Semoga barangkali ada kesalahan terhadap beliau-beliau diampuni oleh Allah. Andai kata alamnya itu gelap, mudah-mudahan diterangi Allah. Andai kata sudah terang, semakin diterangi oleh Allah. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa tabi'ina tabi'ina salihin wa ila abaina wa ummatina wa azdatina wa masyaikhina wa auladina wa azwajina wa dzurriyyatina wa ahli baitina lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Khususon ila jami'il arwah Bapak Muha, tolong dibantu membacanya. Khususon ila jami'il arwah Bapak Muhammad Sahlin Sugro wa Bapak wa Ibu Sudarwati wa Bapak Ita Mustamita lahumul fatihah. Wa khususon ila jami'il arwah Ibu Neni wa Bapak Karto Kasidi wa Ibu Kamisem wa Bapak Mukri wa Ibu Kismiati wa farallahu lahum min dunubihim wa kafir anhum sayiatihim wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sallimna wal muslimin min afatid dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ja'alna auladana wa dzurriyyatina wa ahli baitina min ahli syuhudika ya Allah, wa min ahli ta'atika wa dzikrika wa ma'rifatika ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Fattahu, Ya Alim, iftah lana bifutuhil alifin wa ilaihim, nawwir qulubana binuri hidayatika wa ma'unatika wa rahmatika wa syafaatika wa ma'rifatika, khususon ila jamil arwah al-madhkur. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa kafir anhum sayyi'atihim ya Allah, wa adkhalhum ila rahmatika ya Allah bi ghairi hisab. Yassir lana ya Allah, yassir lana fi kulli umuri wa afina fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, itulah apa yang bisa kami sampaikan mulai awal sampai akhir. Semoga menjadi ilmu yang manfaat barokah awal sampai akhir. Segala kekhilafan mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.